Sayang, kemarilah sayang. Nak, tuh ada bapak. Sini bapak gendong nak. Maafkan aku sayang, tidak bisa menjaga anak kita. Jangan pergi-pergi lagi sayang. Aku sangat merindukan kalian. Oh, siapa ya? Selamat pagi Tuan. Ada perlu apa kemari? Ye orang tahu orang yang punya nama Dandu. Dandu? Oh, ya ampun. Itu teman saya kecil dulu, Tuan. Sudah lama pindah dari desa ini. Kenapa, Tuan? Rupanya Ye masih ingat itu orang ya. Wajahnya seperti ini kan? Tuan? Dandu? Kamu Dandu? Iya Sun, ini aku, Dandu. Hah? Dandu? Pakai pura-pura jadi orang Belanda segala? Dandu adalah teman kecil Sundari. Namun ia harus pindah dari desa itu karena mengikuti kepindahan dinas orang tuanya. Sejak saat itu mereka tak pernah lagi bertemu. Tapi Dandu pernah bilang bahwa suatu saat ia akan datang lagi. Dandu mengikuti jejak bapaknya untuk menjadi sinder hutan atau pengawas hutan. Ia pun telah menempuh pendidikan di sekolah kehutanan. Dan ia sekarang ditempatkan di desa itu untuk menggantikan sinder sebelumnya yang meninggal dalam kecelakaan kerja. Oh, rupanya bapak emak sudah meninggal ya Sun. Turut berduka cita ya. Gak apa-apa, Ndu. Sudah lama juga kok. Oh ya, Barno. Di mana Barno sekarang? Oh, itu dia kerja jadi belandong, Du. Oh ya sudah. Nanti semoga di tempat kerja aku bisa nemui dia. Tuan Dandu. Loh, itu Mantri Tarjan. Oh, ya sudah. Aku pamit dulu Sun. Ini hari pertamaku mengawasi hutan. Iya, Ndu. Hati-hati ya. Tuan Dandu, jangan sembarangan pergi tanpa pengawasan kami, para mantri hutan. Bahaya. Kenapa, Pak? Nanti saya ceritakan. Baik, maaf Pak Tarjan. Saya dulu teman akrab Sundari. Jadi spontan saja menemui dia begitu sampai desa ini. Bar, kamu ingat Dandu tidak? Weh, minggir. Kalian jangan pacaran di tengah jalan. Woi, jangan ngawur. Maaf no, kami buru-buru ngejar kereta nih. Mau usaha di rantau. Waktu adalah uang. Hei. Hampir setiap hari, Barno mendatangi Sundari sebelum ia berangkat ke tempat kerja. Sun, Dandu jadi sinder hutan ya? Loh, kok tahu? Tadi waktu kesini aku melihatnya. Tapi aku menahan diri dulu. Kenapa? Kamu kok kelihatan gelisah begitu? Kamu merasa tidak enak karena kita pacaran? Hah? Apa sih maksudmu? Aku pergi dulu ya. Loh, Barno? Sebenarnya, perasaan tidak enak itulah yang dirasakan Sundari. Ia tak tahu kenapa masa lalunya mendadak mempengaruhinya. Meskipun ia sadar kalau itu hanyalah kisah anak kecil. Sun, kalau kamu milih pacar, milih aku apa Barno? Hah? Aduh, bingung. Sundari pasti memilih aku karena kamu mau pindah
dan tidak akan ketemu lagi sama Sundari. Iya, aku jadi pacarnya Barno saja. Berarti kalau aku kembali lagi ke sini, aku yang jadi pacarmu. Mana bisa, saat itu Sundari sudah pacaran sama aku. Bleh. Nah. Aduh. Di desa yang terletak di daerah Rembang itu, terhampar hutan jati yang luas dan pihak company mengelolanya untuk dijadikan komoditi. Tuan Dandu, beberapa bulan ini wilayah ini tak aman. Ada komplotan Blandong liar yang mencuri kayu dan mereka sangat berbahaya. Ya Pak, saya sempat mendengar sedikit dari atasan, tapi saya ingin mendengar langsung dari Pak Tarjan selaku pimpinan mantri hutan di sini. Oh. Tuan juga pasti mendengar kematian Sinder sebelum Tuan. Ya, karena kecelakaan kerja kan Pak? Tapi saya curiga Sinder itu dibunuh. Apa? Jangan membuat kesimpulan sembarangan Pak. Saat itu sedang ada penebangan. Tuan Sinder itu juga ada di sana. Ketika sebuah pohon mulai tumbang, tiba-tiba pohon itu berbelok arah dan mengenai tumpukan balok kayu hingga berhamburan. Salah satu balok itu menimpanya. Sepintas memang seperti kecelakaan, tapi saya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada bekas cengkraman tangan yang kuat di permukaan balok itu. Paman, ini aku Paman. Kau seharusnya memakai kode sebelum masuk ke sini. Iya Paman, maaf, aku lupa. Tempat yang didatangi Barno adalah markas rahasia para Blandong liar. Blandong adalah sebutan untuk pekerja paksa pada masa kolonial yang bertugas menebang pohon hingga menanam kembali tunas pohon yang baru. Pekerjaan ini sangat keras dan tidak manusiawi. Itulah kenapa beberapa dari mereka mulai melakukan pemberontakan dan disebut sebagai Blandong liar. Dandu, ya, aku ingat dulu ayahnya juga Sinder di sini. Sejak kepindahannya, tidak ada lagi Sinder penggantinya yang sebaik dia. Jadi, bagaimana Paman? Kamu harus ingat, semua ini adalah perjuangan kita melawan kesewenang-wenangan. Mengambil kayu untuk keperluan rumah sudah menjadi tradisi kita sejak lama. Tapi sekarang tradisi itu dianggap pencurian. Bahkan karena itu teman-teman kita banyak yang mati. Tapi justru yang kukhawatirkan adalah kamu, Nak. Maksud Paman? Jika memperhatikan ceritamu saat kecil, kedatangannya bisa jadi ingin merebut hati Sundari. Itu dugaanku saja. Dan aku punya ide untuk mencari tahu apakah Dandu adalah Sinder yang baik. Setelah itu, kau harus kembali menyusup ke para Blandong. Beritahu komplotan kita tentang rencanaku ini. Komplotan Blandong liar itu sebenarnya masih ikut bekerja di antara para Blandong lain. Jika hari mulai gelap, mereka menyelinap melalui jalan rahasia menuju ke markasnya dan berbagi informasi. Kenapa Bapak tidak melaporkan kecurigaan pembunuhan itu ke atasan? Saya cerita seperti ini supaya Tuan lebih hati-hati dengan para pemberontak itu. Baik Pak, nanti saya... Jangan kesini, tunggu di sana saja. Cuma sebentar kok. Dandu, Tuan Dandu. Sundari, kita lanjutkan ngobrolnya nanti ya Pak. Ya Tuan.
Tak apa-apa, Kang. Oh, itu pernah suatu ketika atasan ayah Dandu berkunjung ke rumah dinasnya. Wah, indah sekali rambut Nona itu. Aku pengen punya ramping kuning. Sebentar. Dandu tiba-tiba mendatangi perempuan Belanda itu dan meminta beberapa helai rambutnya. Tuan Dandu, saya mau melamar jadi bagian dapur umum. Saya bisa masak kok, Tuan. Ahem. Oh ya, saya ingat tadi menawari kamu pekerjaan ya. Ayo, biar aku antar kamu ke dapur bekerja. Sebentar Pak Tarjan. Ya Tuan. Dasar anak muda. Kamu kenapa kesini? Aku ini lagi kerja. Melamar kerja, kan? Kalau nggak boleh, aku pulang saja. Apa itu? Duh, kok tiba-tiba diam? Seperti habis lihat setan.